أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hal itu yakni membantah dan mendebat. Ini salah satu perkara yang menjadikan dosa bagi lisan kita adalah suka membantah dan suka berdebat. Mira dan jidal. Itu kalau dalam bahasa Arab itulah mira dan jidal. Maka dianjurkan bagi kita untuk memelihara daripada perkara ini agar kita jangan terlibat di dalam sifat seperti ini, suka membantah dan suka mendebat. Karena ini adalah sifat iblis la'natullah alaih. Hal itu kata beliau merupakan kekerasan sikap dalam berbicara untuk memperoleh harta. Biasanya berdebat karena ingin berebut harta atau hak tertentu. Dan kadang-kadang dilakukan daripada permulaan dan kadang-kadang sebagai sanggahan. Perbuatan itu menimbulkan gangguan terhadap orang yang diajak bicara dan ejekan serta celaan terhadapnya. Sehingga tidak ada lagi keharmonisan di dalam bicara. Amun katuju bahwal. Apalagi di dalam keluarga yang bini lawan laki ni debat aja gawian. Bahwal aja gawian. Maka hilanglah ketika itu harmonis. Tapi bisa jadi harmonis tapi artinya haur-haur tatangis. Jarabah guru bahari keluarga harmonis, haur-haur tatangis. Berarti kada harum dan manis. Harusnya harmonis itu harum dan manis. Maka tinggalkan perdebatan di dalam keluarga kita sekalipun kedudukan kita di dalam kebenaran. Maka kita ketika merasa benar biasanya nafsu kita mendorong untuk mira dan jidal, untuk berdebat, untuk mencari pembenaran. Itu biasanya nafsu kita. Ketika kita merasa benar, padahal ketika dua orang itu berkelahi sama-sama merasa benar. Takuninya dua laki bini itu bakalahian, yang bini takuni pasti laki salah, yang laki takuni pasti bini salah. Karena kedua-duanya merasa benar. Terkadang perdebatan kita ini hanya beda pandangan, beda pemikiran. Sebenarnya yang ia benar, orang lain pun juga benar menurut pendapatnya atau di dalam sudut pandangnya. Maka dinginlah berpikir di dalam suatu masalah.
Jangan memutuskan masalah ketika ia marah. Ini akan mencelakai dirinya. Ada di dalam hadis Rasulullah, janganlah kalian memutuskan masalah wa anta ghadban, sedangkan engkau dalam keadaan marah, sehingga perdebatannya menjadi permusuhan, bahkan menjadi dendam kesumat. Bukan menjadi solusi di dalam perdebatan, tetapi menambah masalah. Yang menang merasa bangga dan sombong dengan kemenangannya, yang kalah ia merasa dendam dan mencari untuk agar ia bisa membalasnya. Jadi ada baiknya yang menang sombong, yang kalah hendak membalas dendam. Itu tuh hasil debat tuh gitu tuh. Nah kemudian terlebih debat tadi diselingi dengan ejekan dan celaan, ditambah hinaan kepada orang yang didebatnya. Biasanya kan untuk mengalahkan orang lain pasti ditambah ejekan, ditambah hinaan, sehingga menyakitkan hati orang lain. Jadi kita sebagai umat Rasulullah ditugaskan oleh Allah bukan untuk menyakiti tapi menggembirakan. Makanya Nabi bersabda, basyiru wala tunaffiru. Gembirakanlah mereka, jangan kau larikan mereka. Basyiru wala tunaffiru. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Dan mafhum mukhalafahnya, artinya ketika bicaranya menyakitkan hati orang lain, maka pun juga ia akan mendapatkan dosa yang besar. Bukan hanya menggembirakan hati orang lain mendapatkan pahala yang besar, kebalikannya, bicara yang menyakitkan hati orang lain pun juga akan mendapatkan dosa yang besar. Ya Rasulullah. Jadi walhasil, jikalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka pilihannya hanya diam. Pilihannya hanya diam. Jikalau ketika kita bicara menjelekkan orang lain, menghinakan, menyakitkan hati orang lain, pilihannya hanya satu, diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, kata Rasulullah. Jikalau ia tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Itu aja pilihannya. Allah. Nah kemudian dalam hadis disebutkan, la yakunul mu'minu ta'anan. Tidaklah orang mukmin itu suka menyerang kehormatan orang lain. Orang yang beriman itu ciri khasnya tidak pernah menyerang kehormatan orang. Apa kehormatan orang? Ketika ia mencela wibawanya, mencela sifatnya, mencela tubuh kasarnya, mencela perbuatannya. Ini yang namanya menyerang kehormatan, atau ujar kita menyerang pribadi. Jadi kalau kita ingin debat ilmiah, maka debatlah dengan ilmu. Kada usah menyerang pribadi, kada perlu. Menyerang pribadi itu biasanya ciri kalah debat.
Itu ciri kalah. Misal nilah ulun debat lawan bian masalah hukum, lalu ulun kalah menyurongai ikam asal pasantren apa gerak kada suah aja, kada suah pasantren, kada usah debat menyerang pribadi ngarannya. Ini bukan ilmiah, keluar daripada tema perdebatan. Jadi debat itu bukan dilarang, selama debat itu berakhlak, berilmu, baik, maka tidak dilarang di dalam Islam. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi ketika debat itu sudah menyerang pribadi orang lain, menghinakan orang lain, mencela kepada orang lain, berkata kasar, bahkan menyakitkan hati orang lain, maka inilah debat yang dilarang di dalam Islam. Inilah debat yang kita harus menjauhinya. Kada bersih debatnya tuh, kada bersih. Ciri kalah sudah. Allah. Dalam perbuatan itu pula terdapat bagian kepada diri sendiri sebagai orang yang pandai dan berilmu. Nah, di dalam perdebatan itu akan tumbuh penyakit bagi orang tersebut merasa pandai, merasa alim, maka yang disebut dengan sombong. Ini hasil daripada debat. Ketika ia menang, ketika ia bicara, merasa ia yang paling alim, merasa ia yang paling benar. Bahkan terkadang raddul haq, ia menolak kebenaran, wa qamtun nas, ia menghina kepada orang lain. Dan ini adalah definisi daripada sombong. Ujar Rasulullah, al-kibru raddul haq wa qamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Sombong ngarannya. Ini yang ngaran manumpalak tuan. Ini jauh di orang yang manumpalak itu ya sombong ngarannya. Laki nih menasehati bini, bah pian ni bina iya menasehati, pian aja belum bujur lagi. Itu ngarannya sombong. Raddul haq, yang pertama ia menolak kebenaran, yang kedua wa qamtun nas, ia hina suaminya. Maka yang ngaran sombong ini ujar Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqala habbah min kibir. Tidak akan pernah masuk surga apabila di dalam hati seseorang itu ada seumpama biji sesawi daripada sifat sombong. Ketika kita berdebat dan orang itu benar apa yang diucapkannya, maka terimalah kebenaran tadi. Jangan menyanggahnya dan jangan menghinakannya. Jangan. Ini akhlaknya Imam Syafi'i ketika beliau berdebat dengan orang lain. Aku berharap, kata Imam Syafi'i, musuh debatku ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang benar, sehingga aku menerima kebenaran daripada orang tersebut. Itu akhlak Imam Syafi'i. Bukan dari lisanku yang benar, tapi dari lisan orang lain. Maka bila sudah sombong, ini kan aku diapai sudah. Salah satu penyakit yang sulit untuk taubat adalah sombong. Dan makanya adalah pernah mendengar iblis itu taubat, ada suah kalau lah. Karena penyakit yang sulit untuk bertaubat kepada Allah adalah sombong. Ketika iblis la'natullah alaih sombong, sampai sekarang ia tidak pernah taubat kepada Allah. Ketika Adam alaihissalam melakukan dosa tapi berangkat bukan dari kesombongan, maka ketika turun ke bumi, ke dunia, ia bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku. Karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan berangkat dari kesombongan, hanya bersumber dari hawa nafsu. Dosa yang bersumber daripada hawa nafsu
insya Allah lebih mudah taubatnya daripada dosa yang bersumber dari kesombongan. Jadi kita inilah yang kada kelihatan melakukan dosa, kada kelihatan menggawi maksiat, melihat orang yang peminum, penzinah, membuka aurat, mereka melakukan dosa tersebut itu karena hawa nafsunya. Tapi terkadang ketika kita merasa lebih baik daripada mereka, maka yang kita lakukan lebih bejat daripada mereka, merasa lebih baik dari mereka. Sombong ngarannya. Dan apa bedanya lawan iblis la'natullah alaih? Maka ditambahi bila ada penyakit sombong nina, sungguh-sungguh kita mengobati kesombongan ini di dalam hati kita. Sungguh-sungguh. Jangan dibiarkan kesombongan ini bertengger di hati kita. Ya Rasulullah, yang raddul haq, menolak kebenaran, menghina manusia. Sehingga ia yang merasa benar, ia yang paling mulia, ia yang paling pandai, ia yang paling berilmu. Allah. Dahulu jar almarhum Abah Guru, asbabul kibir, sebab-sebab sombong. Jadi ketika kita sombong, maka cari asbabnya. Untuk mengobati sombong tadi harus mencari penyebabnya. Orang yang hendak mengobati penyakit, contoh sakit kepala, apa gerang sebab penyakit kepala? Cari dahulu, unda darah tinggi, obati darah tingginya. Jangan mengobati sakit kepalanya. Ketika darahnya normal, otomatis sakit kepala hilang. Unda nimah sakit kepala nina, karena mah obati mahnya, bukan sakit kepalanya. Ketika sakit kepalanya hilang, maka ketika mahnya hilang, sakit kepala otomatis hilang. Jadi asbabnya dahulu. Sombong ini punya asbab, asbabul kibir. Pertama, sebab sombong itu karena harta, karena banyak duit, banyak harta, itu asbabnya. Tapi tidak semua orang yang kaya itu sombong, kada. Tapi kekayaan itu menyebabkan seseorang akan mudah sombong. Maka ketika ia punya banyak harta, punya banyak duit, jaga hati kita daripada sombong. Jaga dari sombong. Hanya menukar mobil, kada menagur lagi lawan tetangga sudah. Toh jarak tetangga, kada meheheran nih. Lawan kuitan, kada tahu menahu lagi sudah. Sugih. Kuitan dijadikannya pembantu, unda sugih. Ya Allah, sombong. Padahal sidin yang melahirkan kita, sidin yang maharagu kita, sidin yang siang malam nelah dahulu menangiskan kita, memperhatikan kita, sudah seorang gonol, sugih, sombong lawan kuitan, dasar tambok. Ini kada bungol lagi, ini tambok nih. Ada pinandu. Lawan kuitan seorang yang banyaknya jasa luar biasa lawan kita. Ini sebab orang itu terserang penyakit sombong karena banyak harta. Yang kedua, karena berisi ilmu zahir, tapi kosong daripada ilmu batin. Ini pun juga mudah terserang sombong. Ilmunya fikih aja misalnya nih, tapi kada ada ilmu tasawufnya, ini akan mudah sombong. Makanya wajib kita belajar ilmu tasawuf. Jangan fikih melulu tapi hilang tasawufnya, dan sebaliknya jangan tasawuf melulu hilang fikihnya, jangan.
Fikih itu untuk memperbaiki syariat kita, jasmaniyah kita, alaniyah kita. Sedangkan tasawuf untuk memperbaiki ruhaniyah kita atau hati kita. Nah, kedua ilmu ini wajib dituntut dan wajib diamalkan. Sehingga orang yang banyak punya ilmu zahir ini akan mudah terserang penyakit sombong. Nah, orang yang banyak punya ilmu batin, justru ilmu batin itu mengobati sombong. Tapi tepaling mun urang nila mengkaji ilmu hakikat sombong, itu ngarannya kada pinandu lawan ilmu hakikat. Padahal ilmu batin itu mengobati sombong. Apa yang disombongakan mun sorong kada kawaba apa-apa, kada diisi apa-apa, ngaran hamba. Hamba apa yang disombongkan? Makanya kata ulama wala maqama asyrafu min maqamil ubudiyah. Tidak ada maqam yang melebihi kedudukan mulianya, melebihi daripada orang yang duduk di maqam kehambaan. Jadi ilmu batin atau ilmu hakikat melatih kita, mentahkikkan hati kita di dalam sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Lemah, hina, buta, tuli, bongol. Itu sifat hamba berarti anda. Yang mulia hanya Allah. Yang punya ilmu Allah. Kita jahil. Yang kuasa Allah. Kita dhaif, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang menyebabkan sombong di hati karena memiliki wajah yang cantik dan tampan. Ini penyebabnya juga. Kemudian karena memiliki suara yang indah. Ini pun juga penyebab sombong. Jadi dijaga orang yang diisi muha bengkeng. Ayo dijaga. Jangan merasa sombong. Mohani apa ada? Sekadar di dunia juga. Mbah di tanah hancur ay. Ampun cacing tanah. Kita nih merawat mohani di dunia benar ay. Di kubur itu apa yang dirawat? Belatong benar hantam. Kemudian karena keturunan mulia. Ini nih. Keturunan mulia. Jadi bahaya bila orang telah diisi kuitan alim, kai alim, datuk wali, itu bahaya tuh. Bisa penyakit sombong tuh. Makanya sampai ada istilah kalam ulama, asyarafu bil adab la bin nasab. Asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu terletak di dalam akhlak, di dalam adab, bukan di dalam keturunan. Biar keturunan ulama, amun seorang akhlak kada baik mulialah, kada mulia. Amun di hati seorang sombong mulialah, kada mulia. Biar keturunan perampok, tapi akhlak baik mulia. Jadi kemuliaan itu terletak pada adab seseorang. Maka jangan bangga dengan keturunan, jangan menjual pakaian pada Tuhan. Makanya kata Sayyiduna Ali, laisal fata man qala hadza abi, walakinnal fata man qala ha anaza. Bukanlah pemuda yang mengatakan datukku nang kai ini, kaiku nang kai ini, abahku bakaramat nang kai ini. Itu bukan pemuda, kata beliau. Walakinnal fata, tetapi seorang pemuda man qala ha anaza. Ia berkata, inilah diriku. Kada menjual pada Tuhan, kada menjual kuitan, kada menjual pakaian, kada ha anaza, inilah unda.
Nang kaya apa? Akhlaknya Rasulullah, nang kaya apa? Akhlaknya orang saleh. Anak Nabi Nuh itu celaka karena kada umpat lawan abahnya. Anak Nabi Nuh, apalagi anak tuan guru wara. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Innahu, bahwasanya Kan'an, wahai Nuh. Kan'an itu kan anak Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, Kan'an itu lain anak ikam wahai Nuh. Padahal dasar anak Nabi Nuh, tapi Allah memutuskan hubungan Kan'an dengan abahnya. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena si Kan'an itu kada meumpati amal abahnya, kada meumpati akhlak abahnya. Dan ini yang menyebabkan putus hubungan antara cucu lawan kai, antara anak lawan abah. Dan beberapa perkara tadi karena banyak harta, kemudian karena banyak ilmu zahir, kemudian karena kecantikan dan ketampanan, yang keempat karena suara yang indah, kelima karena keturunan. Nah ini nih, 5 perkara ini menjadi asbabul kibir. Ini seorang lah nih, kita nih misalnya sugih kada, dan lepas sudah. Jadi ketika kita nih kada sugih, itu nikmat Allah. Kenapa jadi nikmat Allah? Karena kadada yang pacangan disombongakan. Alhamdulillah. Amun miskin sombong, pubungol ngarannya. Sudah miskin, sombong habulang. Jadi orang yang miskin itu, amun kita melihat hikmahnya, orang yang tidak punya harta, kalau memandang hikmah, itu nikmat Allah. Karena Allah tidak memberikan di dalam dirinya sebab sombong. Dan imbah tu pulang sudah sakit, hidup, harta kada tapi banyak, bungol ha pulang. Kan kada alim, hilang pulang, sombong jadi. Sebabnya tuh kada ada. Anak bepandir kada bisa, gaya orang. Anak bedalil kada sing hafalan, kada tahu apa-apa. Jadi kada ada yang disombongakan. Nah ini ngalihnya menjadi guru, dola bahaya bian. Di pintangan sini nanya sombongnya. Merasa banyak isi dalil, merasa banyak hafalan Quran, merasa banyak hafalan hadis, merasa banyak membaca kitab, lalu timbul sombong. Ya Rasulullah, amun gurunya sombong, nang kaya apa muridnya? Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya Allah mengkerdilkan hambanya dengan ucapan wa ma utitum minal ilm illa qalila. Supaya kita nih jangan merasa banyak ilmu. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah kami datangkan kalian daripada ilmu kecuali sedikit benar. Ya Allah, sedikit benar. Itu bahasanya. Kalau ujar Martapura, sedikit benar. Itu orang Martapura. Sedikit benar ilmu kita nih. Iya merasa gonol. Itu pun dipinjami juga lain ampun seorang. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami ini kada ilmunya ya Allah kecuali ilmu yang pian lajari, yang pian amanahkan, yang pian pinjami lawan kami. Bila mati ditarik pulang ilmu. Adalah orang tuh alim sampai ke mati. Takuni rahatan mati itu nah. Rokon sembahyang berapa? Karena aku menjawab. Bila menjawab tahambur rumah. Patah bangunakan sidin. Artinya bila mati diangkat ilmunya kembali kepada Allah. Itu yang hakikat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi mun kita nih sedikit diisi ilmu kada dapat parakannya, ini pun adalah hikmah juga. Moha pulang kada memadai, tatayakan lawan orang sejauh benar. Orang tuh kawa kasaruan kita nih paling kakuburan, kawa pas moha nih gontong royong di got-got tuh pas moha kita nih.
Orang bilang luar biasa kan, alhamdulillah. Ini pun juga nikmat Allah. Kenapa? Kadada yang pajangan disombongkan. Dan jika orang nih faham lawan hikmah, gembira terus hatinya. Cuman karena kita nih kada faham lawan hikmah dari Allah, lalu protes terus. Sampai HP aja dibuang, bongol benar HP ini, befoto kada sing baikan. Lain fotonya pang, dasar mohaknya. Itu hoax sudah memutar-mutar HP, tetap aja kada baik moha. Tapi wah ini ada HP Nabi Yusuf. Nah, itu tuh. Oh, bila befoto tuh glowing doang beradaan. Imong mana tuh bila babinian tuh bila befoto glowing gitu ada tahu kisah sudah. Ya Allah, dilihat mohanya yang aslinya Oma. Ada memadai. Ada memadai, kalau sudah ain gitu pian pa jauh benar. Ada dahulu jar kejadian gara-gara berpacaran melalui media sosial Facebook nih. Wah, kejadiannya yang sudah berlamaran segala macam, kalinya pas kawin malam pertama ditalak lagi. Malam pertama ditalak lagi. Rahatan kawin tuh kan macam-macam nih, perhiasan, aksesoris segala macam, lalu aman aja. Imbas sudah batimpung has, kada pinandu nyawa siapa jalan lagi. Ulun iya yang pian kita berpacaran yang lawas di Facebook tuh. Astagfirullah, malam ini ikam unda talak ya lagi, ditalak lagi malam itu. Ini kejadian nyatanya. Malam tuh juga ditalak lagi. Aku jar laki kada pinadu lawan igam. Ini gara-gara HP Nabi Yusuf tadi. Sian. Bila foto tulah terlalu banyak filternya, ini menipu orang. Makanya ujar Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami maka bukan umatku. Apalagi jadi macomblang dia lah menampakkan gambar lawan orang yang melalui foto Nabi Yusuf tadi. Itu menipu orang. Tampakkan foto seadanya. Man ghasyana falaysa minna. Nah di sini insyaallah ada orang yang hendak kawin tapi masih terkalang lawan agama. Insyaallah malam ini beliau masuk Islam di majelis kita. Ini ada itu di ujung. Beliau masuk Islam di majelis kita. Mudah-mudahan Islam beliau itu bukan karena hendak kawin, tetapi karena Allah. Niatkan Islamnya mudahan karena Allah. Karena di dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau pang karena hendak kawin lalu harus masuk Islam, nah jangan. Jadi luruskan niat. Ketika ia masuk ke dalam Islam lillahi ta'ala. Nah kemudian nikah, maka di dalam nikah niatnya untuk mendalami Islam. Niat nikah tadi untuk mendalami Islam. Insyaallah habis kita belajaran ini, kita menjadi saksi berataan untuk pengucapan beliau 2 kalimat syahadah. Habis nih temat lagi. Yang sebab-sebab sombong tadi adalah imbatu pulang, moha kada bengkeng, suara kada bagus, itu nikmat sebenarnya. Ditambah pulang katurunan kada ada baiknya, abah perampok, deto pulang mayau. Udah tahu kanak-kanak wah ini mayau. Baharian bila melihat helikopter habang, buka. Bujur juga kah mayau itu ada tahu juga sampai wah ini kada tahu lon mayau itu ada. Bahari bang watan kakanakan kami itu bilang ada jembatan tuh ada kepala orang tuh pikiran tuh dah tuh mayau yang membunuh. Pakaian mayau. Misalnya pada tuan pulang bilang Yahudi
Kadada yang kau dibanggakan. Ya Allah, maka hilang asbab sombong tadi. Bila sudah kadada sebab nih, maka nyaman hati. Sebenarnya nyaman hati. Orang tuh kadada sebab yang sakit kepala, nyaman kepala. Nyaman kepalanya. Sebab kadada sebab sakit parut, kadada nyaman parut. Sebab penyakit hati nih kadada nyaman hatinya. Seharusnya himung kadamun sedih. Kada kita ini terbalik sedih kan? Karena hati kita masih dipenuhi dengan cinta dunia. Itu tuh yang maulah kita sedih. Nah kemudian ia pun mengaruhkan bagi kehidupan, karena tidaklah engkau membantah seorang yang bijaksana, melainkan ia membenci engkau dan mendendam kepada engkau. Jadi mun kita itulah membantah lawan orang yang bijaksana, orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, orang yang pejabat misalnya, kita bantah, maka membantahnya itu bukan menjadi kebaikan lawan inya. Yang pertama, inya membenci kita. Yang kedua, ini akan mendendam di hatinya lawan kita. Bupati itu contoh kita bahas. Bupati itu, kalau pang bupati ini sadar, iyalah salah lah unda, kada. Tunggu aja bupati unda pindah nyawa ke Papua. Kalau pang sadar kada, karena merasa mereka merasa bijaksana, mereka merasa berpendidikan, akhirnya kita debat, kita bantah, bukan kebaikan bagi kita. Dan ini efek atau akibat daripada mira dan jidal. Barang siapa, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Dikasih lagi. Nah di sini ada pengumuman, insyaallah malam Kamis akan datang. Malam Kamis ini malam Kamis, seminggu lagi inilah malam Kamis akan datang. Kita mengambil berkah mahaul Abah Guru sekumpul. Jadi insyaallah karena acaranya habis Isya, cepat habis Isyanya, kada yang lambat begini tang. Habis Isya bermaulidan satu mat aja bermaulidan. Asal ada mengambil berkah, karena maulid habsyi itu salah satu amalan sidin. Jadi kita menggembirakan beliau dengan mengamalkan amalan beliau. Dan salah satu perkataan beliau yang sering beliau ucapkan, madadu syekh fi wirdih. Madad seorang guru itu di wirid sidin. Nah salah satu wirid Abah Guru K7 maulid habsyi. Jadi ketika kita membaca maulid habsyi, niat gasan mahadiakan sidin, himung gembira sidin di dalam kubur. Nah imbah bermaulid satu mat, imbah itu kita bertahlilan membaca manakib sedikit dan bertahlil. Nah imbah itu makanannya lagi. Nah karena ada makanan, lalu kita bakumpulan sedikit sorang. Jadi terserah hendak mulai malam ini kah atau menjelang haul malam Kamis depan, semampunya aja. Mampu 100 juta, 100 juta. Bukan semaunya, bukannya semampunya lawan semaunya itu beda. Semampunya. Kada ada memaksakan, penting lillahi ta'ala. Nah lawan saudara kita khair, kalau bebinian lawan mimin, nah itu kawan, atau lawan ulun langsung, terserah. Seadanya, niatakan pahalanya untuk Abah Guru sekumpul. InsyaAllah ini menjadi keberkahan kita. Ulun munggasan pribadi kawan kedua ini bepintaan ini. Tapi karena ini untuk kita berataan dan ini akan menjadi amal kita di akhirat, maka ulun wani. Jadi ketika guru itulah bepinta gasan majelis, gasan acara, itu bukan guru tuh permintaan, gak ada. Guru tuh pada hakikatnya menyelamatkan kita. Gak itu tuh. Lain pam guru bepinta gasan diri sidin pribadi, nah itu yang kada pas gak. Nah itu aja yang perlu disampaikan. Terserah aja. Nah kemudian ini ada undangan lagi, undangan haul Abah Guru sekumpul. Seluruh jamaah kita bebinian lelakian
di kediaman Guru Zakir, Guru Haji Ahmad Muzakir di Suryawangsa. Inilah tahu aja kalau lah berataan malam Jumat ini tanggal 18 Rajab atau 9 Februari, malam esok berarti inilah. Nah, diundang berataan habis Isya. Nah, kemudian ada lagi undangan yang kedua malam Ahad haul Abah Guru sakumpul juga sesudah Isya di kediaman Bapak Abdul Hadi atau Paman Hadi Engot. Biasanya kami nyambat baharin gitu untuk supaya patuh berataan. Nah, di Jalan Suryawangsa juga. Jadi kada jauh lawan Guru Zakir ini, kada jauh. Nah, undangan juga berataan lawan kita bebinian lalakian. Dahan kaum mahadiri yang kada uzur. Nah, kemudian hari Ahad paginya bulang undangan bulang acara Isra Mi'raj di Masjid Jabar Rahmah Mandin. Bebinian lalakian juga yang insyaallah penceramahnya sini adakah ulun mendengar semalam itu ada menyambatakan Buya ya. Ada nah, astagfirullah. Abuya Abdul Hamid. Yang bahari yang lucu tuh Sidin. Nah, Sidin datang pulang ke Kota Baru. Abuya Kiai Haji Abdul Hamid dari Kota Amuntai. Hari Ahad ini. Nah, lelakian bebinian dari pagi itu sampai selesai. Nah, itu aja sekadar pengumuman. Kemudian ayo kita saksikan berataan acara muallafnya dari mana orangnya? Oh, keluarga. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.